Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita melanjutkan kajian metode manhaji, yaitu kita mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arabnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. Muhammad. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan doa yang singkat tetapi insyaallah padat, Allah berikan tambahan ilmu kepada kita dan juga tambahan pemahaman terhadap khususnya pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Pelajaran kita pada malam hari ini, saya akan sedikit mengulas pertanyaan pekan lalu ya, pertanyaan dari Pak Khairul ya, tentang huruf nida, yaitu huruf panggil ya. Dimana pada pekan lalu Pak Khairul menanyakan tentang fungsi ya, fungsi huruf nida antara ya dengan ayyuha dan ya ayyuha atau ya ayyatuha. Ya, jadi ini sedikit akan saya jelaskan. Kenapa saya tunda nggak dijelaskan di pekan lalu, karena saya supaya lebih komplit ya penjelasannya. Baik. Jadi pertama, huruf nida ya, huruf panggil di dalam bahasa Arab itu ada huruf ya. Ini adalah huruf yang umum dipakai ya. Jadi umum dipakai itu bisa untuk memanggil laki-laki, memanggil perempuan, memanggil satu orang, memanggil dua orang, baik laki-laki, perempuan. Itu huruf ya fungsinya seperti itu. Kalau ayyuha, nah ini huruf panggil juga untuk laki-laki ya. Ini khusus untuk laki-laki, baik
1, 2, atau 3 lebih. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jamak itu 3 lebih. Ya. Kemudian ya ayyuha, nah ini digabung ya dengan ayyuha itu untuk laki-laki baik mufrad atau tunggal 1 atau musanna 2 atau jamak 3 lebih gitu. Ayyatuha ini untuk perempuan 1, 2, 3 lebih. Ya ayyatuha ini juga untuk perempuan 1, 2, 3 dan lebih. Nah, lalu bagaimana fungsinya gitu? Bagaimana cara menggunakannya? Kapan ya, kapan ayyuha, dan kapan ya ayyuha, gitu kan? Gitu. Kemudian kapan ya ayyatuha, gitu. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan, ketika ada huruf nida, ya, huruf nida, huruf panggil, di dalam bahasa Arabnya disebut adatun nida. Jadi kalau kita sering mengenalnya huruf nida, tapi dalam bahasa Arabnya disebut adatun nida. Ya, jadi huruf nida ada ya, ada ayyuha, ada ya ayyuha, ada ayyatuha, ada ya ayyatuha. Seperti itu. Kemudian setelah huruf nida itu ada yang disebut dengan munada. Ya, al-munada. Apa itu munada? Munada adalah kata yang dipanggil. Ya, jadi ketika ada huruf ya, huruf ayyuha, ya ayyuha, ayyatuha, atau ya ayyatuha, maka itu baru huruf nida, ya baru huruf panggilnya. Nah, otomatis ada yang dipanggil. Nah, yang dipanggilnya disebut dengan munada. Nah, seperti itu. Nah, munada ini biasanya letaknya setelah huruf nida, gitu ya. Jadi munada ini letaknya setelah huruf nida, gitu. Dan biasanya berlangsung berdekatan setelah huruf ya langsung seperti itu. Tidak diselingi dengan kata yang lain seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan ya dengan ayyuha atau bagaimana ya disambung dengan ayyuha atau ya disambung dengan ayyatuha? Maka di dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan di antara syarat-syarat penggunaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf ya digunakan untuk munada yang tidak beralif lam, ya. Jadi cukup dengan huruf ya kalau kita mau manggil seseorang, maka bila kata yang dipanggil seseorang yang dipanggil itu tidak beralif lam, maka cukup dengan ya. Gitu kan. Contohnya dalam Al-Qur'an misalkan surah Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu. Ya, di sini surat Al-Baqarah ayat 33 ketika memanggil Adam gitu kan, ya Adam gitu kan. Huruf ya, huruf nida, adatun nida yang dipanggilnya Adam. Nah, Adam di sini tidak ada alif lam. Gitu. Maka ketika tidak ada alif lam itu cukup dengan huruf ya gitu. Ya Adam, ya Muhammad, ya Fatimah, ya Aisyah, itu kan. Mau laki-laki mau perempuan, gitu kan. Boleh. Ya. Jadi cukup dengan ya. Kemudian selain nama orang juga misalkan kaum ya, kelompok gitu kan, suatu jamaah gitu kan, itu kalau tidak menggunakan alif lam itu juga cukup dengan ya, ya qaumi, wahai kaum, ya kan, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim
telah menzolimi diri kalian. Jadi, ya qaumi, ya wahai kaum, ya jamaah, nah, ya boleh gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga wanita nih, ya Maryam, ya kan? Maryam di sini tidak ada alif lam, maka cukup dengan ya Maryam. Atau isim yang mudhof, gitu kan? Contoh yang keempat, ya ahlal kitabi. Nah, coba Pak Hairul, yang mudhof yang mana? Ahlal kitabi. Yang mudhof yang mana? Yang mudhof ilaihi yang mana? Yang mudhaf yang halal, Pak. Yang Ahla. oke. Yang al-kitabi Itu mudhaf ilaihi. mudhof ilaihi. Baik, terima kasih ya. Jadi di situ ada mudhof dan mudhof ilaihi ya. Jadi ketika memanggil satu orang laki-laki, satu orang perempuan atau kelompok, asalkan kata tersebut ya tidak beralif lam, maka cukup dengan huruf ya saja. Gitu kan. Atau sesuatu yang dimudhofkan. Seperti misalkan kalau di sini ahlal kitab, kita memanggil Abdullah, ya Abdallah, gitu kan? Seperti itu. Cukup dengan ya Abdallah atau ya Abdar Rahman, gitu kan? Ya Abdar Rahim, gitu kan boleh. Ya Abdas Somad. Nah, seperti itu. Asalkan huruf pertamanya tidak ada alif lam, maka kalau tidak ada alif lam, ya itu cukup dengan huruf ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak-bapak sekalian? Ustadz mau nanya Ustadz, Boleh silakan, Pak Agus. kalau untuk penyebutan Asmaul Husna itu Ustadz, kan ada ya Rahman, kemudian ya Rahim sampai selesai. Itu Oh, baik. gimana tuh? Untuk nama atau Asmaul Husna, nah ini khusus ya, berbeda. Berbeda sekali dengan karena Asmaul Husna ini adalah sama seperti lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu kan ada alif lam juga kan? Allah kan? Tetapi sudah menjadi baku orang Arab menggunakan ya-nya, kemudian setelahnya kalau lafaz Allah dan Asmaul Husna itu tidak diselingi dengan atau cukup dengan huruf ya gitu kan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya. Itu sudah menjadi baku orang Arab menggunakan seperti itu. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak Gus ya. Karena selain Allah ya, lafaz Allah dan Asmaul Husna itu masuk kepada kategori yang kedua. Nah, ini kan masuk kepada kategori yang kedua, yaitu apabila munadanya terdapat alif lam ya. Apabila munadanya isim yang dipanggilnya ada alif lam, maka setelah huruf ya itu harus diselingi dengan ayyuha atau ayyatuha. Nah, seperti itu. Ini kaidah kedua ya. Nah, kapan ayyuha, kapan ayyatuha? Setelah huruf ya menggunakan ayyuha apabila yang dipanggilnya adalah isim yang beralif lam mudzakkar. Ya, mudzakkar itu laki-laki ya. Gitu. Nah, kalau ayyatuha itu adalah yang dipanggilnya isim muannas yang perempuan. Nah, dalam hal ini dalam Al-Qur'an contohnya banyak yang mudzakkar kita perhatikan ya. Nah, ini coba diperhatikan. Kenapa, Pak? Boleh. Alhamdulillah. Contoh-contoh pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ya. Di sini ada huruf ya
kemudian yang dipanggil An-Nas ya. Karena An-Nas ini adalah isim yang beralif lam, ya kan? Ada alif lamnya, maka setelah ya itu harus ditambahi ayyuha. Nggak boleh langsung yannasu, nggak boleh. Ya. Jadi harus ya ayyuhan nas, seperti itu. Kemudian di contoh kedua surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina. Nah, ini sering, ini banyak ya. Nah, jadi contoh pertama sama contoh kedua ini banyak. Nah, terutama contoh kedua, ya ayyuhalladzina. Dina. Panggil nih Sering. alladzina, ya kan? Selamat datang Pak Taka. Ya. Ya. Jadi ada alladzina. Nah, di sini alladzina itu kan ada alif lamnya, ya kan? Isim mausul. Nah, gitu kan? Maka setelah huruf ya itu harus ada ayyuha. Enggak boleh langsung yalladina, enggak boleh. Gitu. Tuh. Kemudian juga di contoh ketiga surat Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasulu, ya kan? Di sini ar-rasulu, gitu kan? Karena ar-rasul ya ada alif lamnya, maka setelah ya, huruf panggilnya ya, harus ditambahkan ayyuha. Kenapa ayyuha? Karena ar-rasul itu mudzakkar. Gitu kan? Alladina juga mudzakkar, maka ayyuha. An-nas juga mudzakkar, maka ayyuha. Gitu kan? Berbeda misalkan kalau rasulnya dihilangkan alif lamnya, maka boleh langsung ya rasul gitu. Tapi kalau ada alif lamnya ya ayyuhar rasulu, seperti itu ya. Jadi kalau isim yang dipanggilnya ada alif lam harus ditambahkan ayyuha atau ayyatuha. Nah, gitu kan. Contoh lagi setelahnya surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kan? An-nabi kan ada alif lam. Gitu kan? Maka karena an-nabi ada alif lam, setelah huruf ya harus tambahkan ayyuha. Ya ayyuha. Berbeda kalau an-nabinya alif lamnya dihilangkan. Ya nabi boleh. Ya. Ya Nabi Allah. Ada kan dari sholawat itu? Ada sholawat yang suka dibacakan itu kan di lagu-lagu itu kan. Ya Nabi Allah. Itu boleh. Tanpa ayyuha. Karena nabinya, lafaz nabinya tidak pakai alif lam. Tetapi kalau dalam ayat ini lafaz nabinya ada alif lam kan an-nabi. Maka karena an-nabi ada alif lamnya, maka harus ditambahkan ayyuha. Ya ayyuhan nabi. Nah, kan? Contoh selanjutnya surat Yusuf ayat 43. Ya ayyuhal mala'u. Nah, kan? Ada kata al-mala'u yang dipanggil al-mala'. Al-mala' ini artinya para pembesar yang berada di kerajaannya di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jadi raja ketika itu di Mesir bermimpi gitu kan, bermimpi tentang tujuh yang ditakwilkan menjadi 7 tahun masa panen, kemudian 7 tahun masa paceklik gitu kan. Nah di sini rajanya memanggil para pembesarnya, ya ayyuhal mala'u wahai para pejabatnya gitu kan, para menterinya, aftuni fi ru'yaya. Tolong kasih pendapat gitu kan, kasih pendapat tentang mimpiku. Ini kata raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini kata al-mala'u ya ada alif lam. Maka karena ada alif lam harus diselingi ayyuha setelah ya. Enggak boleh langsung yal mala'u, enggak boleh. Harus ya ayyuhal mala'u. Nah, begitu juga di surat Yusuf ayat 78. Ya ayyuhal azizu. Al-azizu. Kalau di sini al-aziz itu bukan sifat Allah, tetapi ini adalah nama ya kan? Nama para pembesar ya di zaman Nabi Yusuf, al-aziz ya kan? Itu.
Kemudian, nah ayat terakhir nih salah satu yang mu'annas dalam Al-Qur'an itu ya ayyatuhan nafsu ya, ya Oh ayyatuhan ya ayu. nafsu. An-nas. Kata an-nafsu memang di sini tidak ada tanda mu'annas seperti tamarbutoh ya. Tetapi para ulama ahli bahasa menyatakan bahwasanya an-nafsu itu adalah mu'annas. Kenapa mu'annas? Lihat setelahnya ada kata mutmainnah, ya kan? Kata mutmainnahnya ada tamar butoh Ada enggak? tamar butoh, ada. Nah, ya kan? Itu mu'annas. Dia sifat kepada an-nafsu gitu kan. Sementara sifat itu harus sama. Kalau mu'annas, mu'annas gitu kan. Maka karena sifatnya mu'annas, otomatis an-nafsu yang disifati itu pasti mu'annas. Kalau an-nafsunya mudzakkar pasti al-mutmainnu. Nah, seperti itu. Enggak mungkin al-mutmainnatu gitu. Nah, di sini karena an-nafsu itu lafaznya ada alif lam dan mu'annas, maka ditambahkan ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seperti itu. Ya ayat Tuhan. Nah, sampai di sini ada yang mau disampaikan, silakan. Mau ditanyakan? Jadi yang contoh terakhir itu Ustaz, itu khusus untuk yang mu'anas ya. Ya ayu hadanya. Ya Ya, yang terakhir ayat mu'annas. Tuhan nafs. Ya. Jadi bila mu'annas itu menggunakan Ayat Tuhan nasu. ayyatuha. Seperti Ayat Tuhan. Ah. Ya, ya, ya. Jadi kalau yang dipanggil itu mu'annas apapun ya. Misalkan al-jama'atu, ya ayyatuhal jama'atu. Nah, kan lafaznya al-jama'ah kan? Seperti itu. Atau apapun yang mu'annas itu ketika lafaznya beralif lam itu ditambahkan ayyatuha. Nah, ini dalam Al-Qur'an saya dapati cuman surat Al-Fajr ayat 27 ini saja. Seperti itu. Yang selebihnya banyakkan mudzakkar. Dan memang begini, di dalam Al-Quran itu mukhatab, apa itu mukhatab? Mukhatab itu yang menjadi yang diajak bicara ya, yang diajak bicara ya ketika Allah berfirman kepada Nabi, kemudian Nabi juga menyampaikan kepada umatnya, gitu kan. Itu menggunakannya mukhatabnya orang kedua yang diajak bicaranya adalah menggunakannya kaum laki-laki, gitu kan, kaum laki-laki. Kenapa kaum laki-laki? Karena kan pertama makhluk pertama manusia yang diciptakan kan Adam, ya kan? Adam, dan itu Adam laki-laki. Kemudian baru ada istrinya, ya kan? Sayyidah Hawa, seperti itu. Nah, tetapi dalam hukumnya secara ilmu fikih gitu kan, hukum ketika disampaikan kepada laki-laki, maka perempuan juga ikut hukumnya. Misalkan contohnya perintah puasa ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ya kan? Kutiba alaikumus syiyam. Itu kalau diartikan secara harfiah, wahai orang-orang laki-laki yang beriman, itu kan, telah diwajibkan atas kalian kaum laki-laki berpuasa. Nah, itu kalau diartikan secara harfiah, gitu kan. Makanya kalau di dalam terjemahan terjemahan Al-Qur'an itu kan diartikannya wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Gitu. Tapi kalau secara harfiah namanya alaikum itu kan antum. Antum itu kalian laki-laki, seperti itu. Nah, itu jadi mukhatabnya. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya mukhatab apa sih? Mukhatab itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Oh iya, 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 iya. Itu kan orang kedua. Oh iya, mukhatab orang kedua. Gitu. Baik.
Ini penjelasan tentang pertanyaan di pekan lalu ya, tentang munada ya. Kapan fungsi cara menggunakan ya dengan ayyuha atau ya ayyuha seperti itu. Jadi ayyuha itu fungsinya untuk menjadi penyambung antara huruf ya apabila setelahnya isim yang dipanggilnya berupa kata yang beralif lam seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak, ini kalau yang nida ini buat panggilan untuk orang Pak ya? Kenapa? Nida ini panggilan untuk orang. Nida. Ya, nida itu dipanggilnya untuk orang dan selain orang. Boleh. Yang penting bisa dipanggil. Jadi Itu isim. berlaku juga misalnya. Ya, hewan isim, kalau ya? terlatih dipanggil boleh. Seperti itu. Intinya Termasuk juga, ya. ya itu berfungsi untuk memanggil. Itu yang dipanggilnya adalah Waktu isim. itu Pak, waktu Nabi Sulaiman manggil burung itu gimana Pak? Burung hut. Ya, makanya kan itu kan selain Nabi manusia. Sulaiman manggil burung hut. Ya, selain manusia boleh. Jadi yang penting isim, Pak. Jadi tidak mesti manusia, yang penting isim. Kalau Nabi Sulaiman kan memang ditambahkan lagi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, di mana beliau bisa berkomunikasi dengan makhluk selain manusia, yaitu Binatang. hewan, ya kan? Gitu. Bagaimana Pak Hairul? Cukup? Ya Pak, ngerti Pak. Baik. Ya, kita akan lanjutkan materi kita. Ini cukup untuk pertanyaan sebelumnya ya. Kita akan langsung dulu ke materi kita. Oh, praktik huruf nida ya. Ya.